Fei baru terbangun dari tidurnya, sedangkan Fui masih tertidur lelap dalam mimpinya. Dan Ibu Tiara sudah siap untuk berdandan dan pergi. Fei, kenapa Tante? Ayo ikutan Tante masak ke rumahnya Bu Handoyo. Enggak ah, ntar capek. Oh gitu, terus kalau nanti 2 bulan lagi kamu ketemu jodoh kamu tahu kamu belum bisa masak, terus pergi, kamu gigit jari dong. Nggak takut lah, kalau jodoh mah pasti nggak bakal pergi. Kalau dia pergi ya berarti Naya bukan jodoh, Tante. Ah, udah kamu ngales mulu. Udah yuk cepetan buruan mandi, ikut Tante ke rumah Bu Handoyo. Tante tunggu di depan ya. Iya. Fei berjalan ke arah kamar mandi dengan agak tidak bersemangat dan bertemu dengan Tiza, anaknya Ibu Tiara, di depan ruang keluarga sambil menonton televisi. Kak Fei baru bangun ya? Ini baru bangun, tadi disuruh mama kamu katanya masak-masak. Aku ikut juga. Ikut, tapi dia masih tidur, bangunin nih. Oke, bangunin ya. Emang hari ini kita mau masak apa sih, Tante? Udah nggak usah banyak tanya, ikut aja cepetan sana mandi. Oke. Sementara Tiza langsung bergegas membangunkan Fui yang masih terlelap dalam tidurnya. Kak bangun. Kak, bangun. Kenapa? Itu disuruh mama ikut ke rumah temennya. Kamu ngapain sih? Kayaknya sih mau masak-masak. Saya udah bangun. Kayaknya lagi di kamar mandi. Terus mama kamu mana? Ada di depan. Oh ya udah, aku tunggu Fei selesai dulu deh. Langsung bangun ya, jangan tidur lagi nanti ngomongin mama. Bener ya? Iya. Tidak lebih dari 1 jam, Fei, Fui, dan Tiza sudah siap bersiap-siap. Sedangkan di rumah Bu Handoyo, Bu Agnes dan Bu Bambang sudah menunggu di depan teras. Assalamualaikum. Udah pada dateng. Maaf ya, jadi telat nih. Gak apa-apa Bu, kita juga baru pada datang kok. Bibi, kita mau masak apa sih hari ini? Jadi begini ya Ibu, karena minggu lalu kita udah buat kue-kuean, bagaimana kalau edisi sekarang kita buat tahu crispy sambal tomat. Oh iya, kemarin ada nitip ayam kecap sambal pedas. Bagaimana Bu Tiara udah beli bahan-bahannya? Udah saya beli tadi. Oh ya Bu, saya mau request boleh nggak? Mumpung kita di sini, saya pengen tahu cara bikin ayam crispy. Nah iya Bu, saya juga mau buat suami saya. Ngomongnya ke Bu Handoyo, jangan ke saya karena Bu Handoyo yang pernah buat. Oh iya, nanti sekalian dibuat aja ya. Baik Bu. Sementara itu, Fei dan Fui hanya mengekor pada ibu-ibu yang ada di rumah Bu Handoyo. Mereka sendiri sebenarnya tidak tahu menahu tentang cara memasak, namun untuk masakan sehari-hari mereka bisa memasaknya. Kakak ini kita tunggu di sini apa ikut masak-masak sih Kak? Kita tunggu di sini aja, Za. Takutnya bukannya bantuin malah ngerecokin. Iya, nanti kalau kita udah dipanggil baru kita bantu. Oke. Setelah berapa menit berlalu, Fei, Fui, dan Tiza dipanggil untuk membantu memasak di dapur. Tiza, Fei, Fui, sini sebentar. Iya Tante. Fui, tolong bantuin Bu Bambang untuk cuci ayam ya. Oke, Tante. Tiza, tolong bantuin Bu Agnes untuk siangin sayuran. Iya. Kalau aku bisa bantu apa, Tante? Fei, Tante minta tolong beliin penyedap rasa di warung seberang ya. Penyedap rasa Tante habis, ini uangnya. Mau beli berapa banyak, Tante? 1 bungkus aja Fei. Oke deh, aku beli dulu ya. Permisi Ibu, apa Ibu jualan penyedap rasa? Bu, iya ada Neng, mau rasa dan merek apa? Saya baik jenisnya loh. Yang itu aja boleh deh, Bu. Satu ya? Satu Iya. aja, nggak banyak. Satu aja, Ibu. Modalnya. Satu juga udah cukup kok. Neng, Terima kasih ya, Ibu. sama-sama. Jadi Neng. Sesampainya Fei di rumah, dia meletakkan bumbu instan yang dia beli di atas meja. Kemudian ia juga melihat bahwa
Di dalam lemari Ibu Handoyo terdapat bumbu instan lainnya serupa dengan toko bumbu instan. Faye tergerak untuk mengingatkan Ibu Handoyo, namun saat ini dia hanya diam saja. Ia menunggu sampai ibu-ibu kelar memasak. Ini dia, akhirnya masakannya sudah selesai. Wah, cepet banget ya. Udah selesai aja, Bu. Iya, nggak kayak masak sendiri ya. Iyalah, orang pakai bumbu instan semua, gimana nggak cepet? Yuk dimakan, tadi saya udah sisain buat papanya Adam. Makan dah. Faye memang mengakui kelezatan makanan yang ibu-ibu buat. Namun dia sudah tidak sabar ingin mengutarakan niatnya. Ibu-ibu, sebelumnya saya mohon maaf nih kalau saya berbicara lancang tentang hal ini, tapi saya harus sampaikan karena hal ini tuh cukup berbahaya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini semua saya akui makanannya enak-enak banget. Nah, tapi ini tadi kan ibu-ibu buat pakai bumbu instan yang cukup banyak. Jadi saran saya sih mungkin bisa menguranginya. Gimana ya? Saya tahu kalau Waalaikumsalam. Sini anak saya namanya Adam. Halo. Ayo ngelamun. Lanjutin, tadi kamu ngomong apa? Kamu tahu apa tadi? Jadi gini, ibu-ibu. Saya tahu bahwa menggunakan bumbu-bumbu instan ini selain lezat juga cepat. Ini juga akan tetapi tuh sangat berbahaya untuk jangka panjangnya loh, Ibu. Tapi bumbu-bumbu tersebut kan sudah ada uji izin dari BPOM-nya, berarti sudah lulus uji kan? Ya Ibu, ini meskipun sudah lulus uji BPOM, sudah mengizinkan beredarnya bumbu-bumbu instan ini juga, tapi ini tuh tidak menjamin kesehatannya. Terus juga kita tidak boleh terlalu banyak untuk mengkonsumsinya. Tentu kita tahu juga semua produk makanan ataupun bahan makanan ini memiliki lama kadaluarsanya. Nah, dan kita juga bisa lihat tiap kemasan bumbu instan ini memiliki kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Artinya apa tuh, Bu? Berarti ya masih layak dikonsumsi dong selama belum melewati masa kadaluarsanya. Tante, ini tuh bukan masalah layak dikonsumsi atau enggak. Faye kasih tahu tentang lama kadaluarsanya itu supaya kita bisa sadar bahwa bumbu-bumbu instan itu pastinya mengandung bahan pengawet, perasa, atau bisa aja juga ada pewarnanya yang istilah kesehatannya itu sering disebut dengan MSG. Selain itu MSG ini nggak sehat karena nggak bisa diuraikan di dalam tubuh. Karena itu mengkonsumsi bumbu instan ini sebaiknya itu dikurangi atau dibatasi agar tidak terjadi endapan MSG di dalam tubuh. Tuh, dengerin nih kata mereka. Iya nak. Jadi sebenarnya itu tidak ada sih Bu larangan atas pemakaian bumbu-bumbu ini. Nah, tapi paling bisa tuh mengurangi konsumsi ini, misalnya sebulan jadi sekali aja. Lagi pula banyak juga bumbu instan ini sekarang yang rasanya ini beda banget sama yang kita inginkan. Lagian juga ini kan ibu masakan untuk sehari-hari kan, nah jadi kayaknya nggak baik kalau dipakai tuh di setiap masakan. Nah, dampak buruknya nih cukup bahaya loh Bu ke depannya, karena endapan MSG ini bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti stroke, kanker, dan kerusakan hati. Oh, jadi begitu ya, saya mengerti sekarang. Terima kasih loh Nak sudah mengingatkan. Kalau tidak diingatkan, pasti saya akan mengkonsumsinya setiap hari. Wah, kamu kelihatannya pintar masak nih. Cocok nih jadi mantunya Bu Handoyo. Bu Agnes, saya masih mahasiswa, Bang aja masih minta mami. Tiba-tiba Ibu Tiara teringat besok akan ada acara penyuluhan dan konsultasi gizi di RT mereka. Oh iya Ibu, katanya kita Selasa ada penyuluhan terkait bahan makanan tambahan ya? Nah, itu katanya sekalian ada konsultasinya juga. Gimana kalau kita pastiin aja nih tentang yang udah tadi disampaikan sama Fui dan Faye? Ah, boleh banget tuh Bu. Lumayan juga buat tambah wawasan kita. Boleh Bu, nanti kita berangkat bareng ya. Nah iya tuh Bu, boleh juga sekalian nanya masalah gizi yang lainnya. Siapin aja pertanyaan dulu yang mau ditanya nanti Bu. Oh iya, ini bagus tuh. Oke, nanti saya di rumah coba buat pertanyaan apa saja yang ingin saya pastikan ya.
Penyuluhan pun dimulai. Penyuluhan disampaikan oleh ahli gizi yang berasal dari puskesmas di daerah setempat. Sesi tanya jawab pun dimulai. Sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Saya mau bertanya. Iya, boleh ibu. Silahkan perkenalkan namanya terlebih dahulu, kemudian baru sampaikan pertanyaan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya mau nanya, Bu. Belakangan ini saya suka sekali memasak dengan bumbu-bumbu instan karena lebih mempermudah saya, juga menyingkat waktu memasak. Jadi setiap hari saya memasak dengan bumbu instan saja tersebut. Pertanyaan saya, apakah penggunaan bumbu instan tersebut berbahaya untuk saya konsumsi atau bagaimana ya, Bu? Baik, Ibu Aya, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Tiara. Terima kasih Bu Tiara atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya bumbu instan ini itu udah menjadi bumbu yang selalu digunakan di kalangan rumah tangga untuk sehari-hari, untuk bumbu sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya bumbu instan ini tidak apa-apa kalau digunakan, tetapi ada baiknya untuk ibu-ibu rumah tangga tidak menggunakan bumbu instan secara teratur atau digunakan itu setiap hari. Jadi menurut saya ada baiknya untuk bumbu instan ini dikonsumsinya itu 1 bulan 1 kali, atau tidak dikonsumsi juga tidak apa-apa, karena banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi bumbu instan tersebut. Salah satunya itu hipertensi. Hipertensi sendiri ini adalah di mana kondisi tubuh mengalami tekanan darah yang cukup tinggi. Di situ nanti tubuh sendiri akan mengalami gejala seperti muntah, mual, sakit kepala. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Ibu Tiara? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi, Ibu-ibu? Saya mau bertanya. Boleh Ibu, silakan perkenalkan namanya, kemudian sebutkan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Bambang. Begini Bu, penggunaan bumbu instan itu sebagai bumbu masakan rumahan itu memang memudahkan kami sebagai ibu rumah tangga dan juga ART ya. Pertanyaan saya, jika memang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, sebaiknya penggunaannya itu seperti apa ya Bu? Baik Bu Aya, bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu. Terima kasih Bu Bambang atas pertanyaannya. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa memang bumbu instan ini lebih efisien untuk digunakan di kalangan rumah tangga. Akan tetapi dari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari penggunaan bumbu instan ini setiap hari, ada baiknya untuk memang mulai dilatih dari sekarang secara perlahan untuk tidak menggunakan bumbu instan itu tersebut. Jadi saran saya sebagai ahli gizi, jadi ibu lebih baik menggunakan bumbu instan mungkin sekali-sekali, atau seperti yang saya sampaikan sebelumnya 1 bulan sekali saja, karena untuk mencegah adanya pengendapan di dalam tubuh. Bagaimana Bu Bambang? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Ya baik Ibu-ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bu Agnes. Baik Ibu, boleh perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Bu Agnes. Saya izin tanya. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau penggunaan bumbu instan itu sebaiknya dibatasi penggunaannya. Apakah ada saran yang lebih baik mengenai penggunaan bumbu masakan selain menggunakan bumbu instan? Baik Bu Agnes, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya untuk bumbu masakan yang dapat digunakan untuk dikonsumsi sehari-hari, menghindari bahan bumbu instan tersebut itu sebenarnya beraneka ragam. Ada dari bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, serai, dan masih banyak lagi ya bumbu-bumbu yang memang lebih segar dan juga higienis. Dan juga ibu rumah tangga saya sarankan dapat membuat kaldu sendiri, seperti dari kaldu tulang-tulangan ayam. Itu jauh lebih bermanfaat dan lebih menyehatkan, dan juga lebih higienis untuk dikonsumsi sehari-hari di kalangan rumah tangga. Seperti itu Ibu Agnes.
Oh iya, baik Bu, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akhiri sesi tanya jawab ini sekaligus saya tutup acara penyuluhan ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agnes, Bu Tiara, Bu Bambang, saya mau konsultasi ke ahli gizi dulu ya. Oke. Kalau gitu kita pulang duluan ya Bu Handoyo. Oke, hati-hati ya. Ya Bu. Permisi Mbak, mohon maaf sebelumnya saya mau konsultasi ke ahli gizi, apakah bisa? Oh, mau konsultasi ya? Bisa Bu, untuk konsultasi ini diisi dulu ya formulirnya. Baik Mbak, sebentar ya. Ini sudah saya isi ya Mbak. Baik, ditunggu dulu ya Bu, nanti dipanggil lagi kalau ahli gizi sudah siap. Bu, boleh silakan langsung masuk dan duduk saja Bu. Ya, terima kasih Misi ya. Di sebelah sana ya Bu. Saya bantu tensi dulu ya Bu darahnya. Baik Mbak, boleh. Untuk hasil tensinya ini cukup tinggi ya Bu, 130/90. Nanti bisa disampaikan ke ahli gizinya ya. Nanti akan saya tinggalkan sesi berikutnya bersama ahli gizinya. Baik, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Sebelumnya tadi Ibu sudah melakukan pengecekan antropometri, melakukan tensi darah, dan pengukuran berat badan. Boleh saya minta hasilnya? Ini Bu hasil tadi. Terima kasih. Dengan Ibu Handoyo. Iya betul. Iya Bu, begini, belakang ini saya sering merasa pusing, nyut-nyutan kepala saya, dan saya juga mudah lelah. Biasanya kalau memang Ibu sering merasa lelah atau mudah lelah itu karena mungkin Ibu keseharian itu kurang aktivitas fisik. Jadi bisa jadi itu karena kadar oksigen di dalam darah Ibu itu cukup rendah karena Ibu kurangi aktivitas fisik tersebut. Menurut hasil pemeriksaan tensi darah Ibu, tadi tensi darah Ibu itu 130/90, yang dimana itu beresiko hipertensi Ibu. Nah, hipertensi itu umumnya dapat disebabkan terlalu banyaknya mengkonsumsi makanan asin atau bisa juga makanan cepat saji, bumbu instan. Makanan seperti itu lebih tinggi dari yang biasa jika Ibu masak secara mandiri di rumah. Oh, ternyata bumbu instan itu berpengaruh ya? Saya kira aman-aman saja. Iya Bu, bumbu instan itu cukup berbahaya. Bumbu instan itu kan ada bahan pengawet dan itu tidak pure bahan-bahan yang higienis dan segar. Ada perasa yang digunakan yang sifatnya kimiawi. Kalau bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh secara terus-menerus dan dalam jangka waktu panjang, itu dapat berbahaya dan dapat memicu terjadinya hipertensi atau gangguan saraf kalau Ibu mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, jika Ibu mengkonsumsi bahan makanan instan secara terus-menerus, bahayanya itu dapat menimbulkan stroke Bu. Jadi Ibu harus membatasi makan makanan cepat saji dan mulai mengkonsumsi ikan, sayur, dan buah-buahan lainnya. Wah, bahaya sekali ya Bu, padahal yang asin-asin enak loh. Sebelumnya bisa saya tahu apa aja yang Ibu konsumsi dalam satu hari, sehari-hari Ibu? Biasanya saya makan dalam sehari bisa 3 kali, tapi kalau lagi tidak nafsu makan, sehari bisa 2 kali. Saya juga jarang makan sayur, tempe, tahu, ikan, karena saya dan suami saya kerja, dan saya kalau masak itu cuma untuk sekali makan, dan itu juga menggunakan bumbu instan. Kalau malam saya makan di luar sama suami saya di restoran. Jadi Ibu itu sehari-harinya sudah pasti mengkonsumsi junk food gitu ya Bu? Iya betul Ibu. Lalu apakah dari setiap hari Ibu makan di restoran cepat saji
Apakah ibu mengkonsumsi gorengan atau cemilan yang lain? Iya, kadang saya makan gorengan karena kan di depan kantor saya ada penjual gorengan. Jadi saya beli, kadang juga kalau beli cemilan untuk di kantor saja sih. Kalau seperti itu mungkin saya bisa menyarankan untuk ibu itu mengkonsumsi makanan dari catering sehat. Kan sekarang sudah banyak catering-catering yang menyediakan makanan-makanan sehat tanpa bumbu instan, dan itu makanan rumahan. Jadi dengan gizi seimbang dan makanan sehat, ibu juga dapat menurunkan gejala hipertensi. Nah, kalau ibu menggunakan catering sehat itu juga untuk garam, gula itu sudah diatur sama mereka, jadi asupan ibu juga lebih terjamin. Itu juga membantu untuk menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh ibu. Oke, baik Ibu. Nanti saya akan coba melakukan catering itu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain, Bu? Sudah Ibu, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Setelah pemberian konsultasi, Bu Handoyo memberikan informasi terbaru mengenai dampak dari pemberian bumbu instan kepada ketiga tetangganya tersebut. Mereka menjadi paham bahwa bumbu instan tersebut memang mempermudah proses memasak mereka. Namun, kenyataannya memberikan dampak buruk dalam jangka waktu yang panjang pada keluarga dan juga dirinya sendiri. Terima kasih.